Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akuntansi manajemen akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja dan desentralisasi. Yang beranggotakan Alwardana Santri, Yulistia Wulandari, Febrina Melani, Tommy Putra Sombing, dan Yohana Yeni. Di sini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, sentralisasi. Dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi, keputusan dibuat di tingkat tertinggi, dan manajer pada tingkat yang lebih rendah ditugaskan untuk menerapkan keputusan-keputusan tersebut. Yang kedua, desentralisasi. Pengambilan keputusan dengan pendekatan desentralisasi memberikan kebebasan kepada para manajer di tingkat yang lebih rendah untuk membuat dan menerapkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah tanggung jawab mereka. Alasan melakukan desentralisasi. Yang pertama, kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi setempat. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Manajemen pusat belum tentu memahami kondisi daerah setempat, tetapi manajer dengan tingkat yang lebih rendah berhubungan langsung dengan kondisi daerah operasional di sekitarnya, sehingga mereka lebih baik dalam mengambil keputusan. Yang kedua, membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawab. Manajemen pusat bebas untuk terlibat dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Keberlanjutan organisasi dalam jangka waktu panjang seharusnya lebih penting bagi manajemen pusat daripada kegiatan operasional harian. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer segmen. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan manajer yang tingkatan lebih tinggi yang tidak ada di tempat. Salah satu cara yaitu dengan memberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Kesempatan ini memudahkan manajer pusat mengevaluasi kemampuan para manajer lokal serta mempromosikan mereka yang melakukan pekerjaan dengan baik. Yang terakhir, meningkatkan persaingan, menempatkan segmen-segmen dalam kekuatan pasar. Perusahaan-perusahaan saat ini mendapati bahwa mereka tidak mampu untuk mempertahankan divisi yang tidak mampu bersaing. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja suatu divisi adalah dengan menghadapkan mereka secara penuh pada kekuatan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulistia. Kepada Yulistia dipersilakan. Selanjutnya ada divisi dalam perusahaan sistem desentralisasi. Dalam perusahaan sistem desentralisasi ini membutuhkan beberapa divisi. Yang pertama ada jenis barang atau jasa. Jenis barang atau jasa ini merupakan salah satu cara untuk membedakan antara divisi-divisi lainnya. Yang kedua, lini geografis. Divisi dapat dibuat di sepanjang lini geografis. Keberadaan divisi yang mencakup salah satu atau lebih wilayah menciptakan kebutuhan untuk dilakukannya evaluasi kinerja yang dapat memperhitungkan perbedaan-perbedaan di antara lingkungan divisi. Contohnya ada UAL Inc. atau induk dari United Airlines. UAL Inc. ini memiliki beberapa divisi regional, yaitu ada Asia Pasifik, Karibia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Yang ketiga ada pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ini merupakan segmen dari perusahaan yang manajernya bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas yang telah ditentukan. Nah, pusat pertanggungjawaban ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center yang bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan bertanggung jawab terhadap penjualan atau pendapatan.
Yang ketiga, ada pusat laba atau profit center, bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Yang keempat, ada pusat investasi atau investment center, yang bertanggung jawab atas pendapatan biaya investasi. Selanjutnya, mengukur kinerja pusat investasi menggunakan imbalan hasil atas investasi. Untuk mengukur kinerja pusat investasi ini, terdapat dua cara, yaitu berdasarkan imbalan hasil atau investasi, ROI. Nah, ROI ini didapat dari laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Nah, untuk mencari aset operasi rata-rata ini dapat dicari dengan cara aset awal ditambah dengan aset akhir dibagi 2. Untuk laba operasi ini mengacu kepada laba sebelum bunga dan pajak. Sedangkan untuk aset operasi, yaitu semua aset yang dibeli untuk menghasilkan laba operasi yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua, mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan margin dan perputaran. Nah, di sini berdasarkan margin dan perputaran, ROI dapat dicari dengan cara margin dikali perputaran atau ROI sama dengan laba operasi per penjualan dikali dengan penjualan per aset operasi rata-rata. Lanjut masuk ke contoh perhitungan ROI. Di sini terdapat contoh, yaitu pada tahun lalu Flip-Flop Politics Inc. memiliki margin laba sebesar 550.000 US dollar dan beban penjualan administrasi sebesar 300.000 US dollar. Selain itu, aset operasi Flip-Flop awal tahun lalu sebesar 1.400.000 US dollar. Aset operasi terakhir tahun ini adalah sebesar 1.100.000 US dollar. Nah, di sini kita diminta untuk mencari hasil imbal dari investasi. Untuk mencarinya, yaitu yang pertama kita harus mencari laba operasinya. Untuk laba operasinya yaitu margin bruto ditambahkan dengan beban penjualan dan administrasi, dan didapat laba operasi sebesar 850.000 US dollar. Nah, selanjutnya kita harus mencari aset operasi rata-rata, di mana untuk mencari aset operasi rata-ratanya ini harus dilakukan dengan cara aset operasi awal ditambah dengan aset operasi akhir dibagi 2, yaitu aset operasi awalnya sebesar 1.400.000 US dollar ditambah dengan 1.100.000 US dollar dibagi 2, dan hasil aset operasi rata-ratanya sebesar 1.250.000 US dollar. Sehingga untuk mencari ROI-nya kita menggunakan rumus, yaitu laba operasi per aset rata-rata sebesar 850.000 US dollar dibagi dengan 1.250.000 US dollar. Sehingga ROI yang didapat yaitu sebesar 0,20 atau 20%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrina Melani. Selanjutnya, mengukur kinerja pusat investasi menggunakan laba residu dan economic value added. Pertama, laba residu atau residual income ialah selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang dipersyaratkan atas aset operasi perusahaan. Laba residu memiliki rumus laba operasi dikurang dengan imbal hasil minimum dikali dengan aset operasi rata-rata. Yang kedua ada economic value added atau EVA, laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dalam dolar yang digunakan. Biaya modal dalam dolar yang digunakan adalah biaya modal dalam persentase aktual dikali dengan total modal yang digunakan. Rumus EFA adalah laba operasi setelah pajak dikurang dengan biaya modal dalam persentase kali total modal yang digunakan. Selanjutnya, contoh menghitung laba residu.
Diketahui pada divisi bagian barat Selimar Company terdapat penjualan $480.000 dikurangi dengan beban pokok penjualan $222.000 dengan margin bruto $258.000 dikurang dengan beban penjualan dan ADM $210 sehingga mendapatkan laba operasi $48.000. Pada awal tahun nilai aset operasi perusahaan sebesar $277 dengan nilai akhir tahun $323.000 dan mengisyaratkan imbal hasil minimum sebesar 12%. Yang diminta menghitung laba aset operasi rata-rata dan laba residu. Yang pertama, aset operasi rata-rata. Aset operasi awal ditambah dengan aset operasi akhir dibagi 2, $277.000 ditambah dengan $323.000 dibagi 2 dengan mendapatkan hasil $300.000. Yang kedua, laba residu. Laba operasi dikurang dengan imbal hasil minimum kali aset operasi rata-rata. $48.000 dikurang 0,12% dikali 0,12 atau 12% dikali dengan $300.000 dengan hasil $12.000. Selanjutnya, contoh menghitung EVA. Diketahui pada divisi bagian barat Selimar Company terdapat penjualan $480.000 dikurang beban pokok penjualan $222.000 sehingga margin brutonya $258.000 dikurang dengan beban penjualan dan ADM sebesar $210.000 mendapat laba operasi $48.000. PPH dikurangi dengan PPH 30% yaitu $48.000 dikali 30%. Dapat hasilnya $14.400 sehingga laba netonya $33.600. Total modal yang digunakan senilai $300.000, biaya modal aktual sebesar 10%. Diminta hitung IFA untuk divisi bagian barat. EFA dengan rumus laba operasi setelah pajak dikurang dengan modal aktual dikali total modal yang digunakan. $33.600 dikurang 10% kali $300.000. Mendapatkan hasil $3.600. Selanjutnya penerapan harga transfer atau transfer pricing. Transfer pricing adalah atau harga transfer adalah harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Salah satu divisi perusahaan menjual ke divisi lain. Kedua divisi serta perusahaan secara keseluruhan akan mendapatkan pengaruh. Harga atas barang yang ditransfer mempengaruhi yang pertama biaya divisi pembeli dan yang kedua pendapatan divisi penjual. Dalam penerapan harga transfer ada dampaknya. Sebagai contoh, divisi A dan divisi B, divisi C, dampak harga transfer untuk divisi A. Jika divisi A memproduksi komponen dan mentransfer ke divisi C dengan harga transfer senilai $30, lalu divisi C membeli komponen dari divisi A pada harga transfer $30 per unit dan menggunakannya dalam proses produksi produk akhir. Untuk dampak pada divisi A, harga transfer per unitnya tetap sama $30. Begitu juga dengan divisi C, harga transfer per unitnya tetap $30. Dampak transfer untuk divisi A, pendapatan akan meningkat untuk divisi A, sementara untuk divisi C merupakan biaya. Selanjutnya dampak untuk divisi A yaitu meningkatkan laba, sedangkan divisi C menurunkan laba. Dampak selanjutnya meningkatkan ROI untuk divisi A dan menurunkan ROI untuk divisi C. Kebijakan harga transfer. Sebelum menerapkan harga transfer, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai kebijakan. Yang pertama adalah harga pasar. Harga pasar yang dimaksud adalah
harga yang sebaiknya ditetapkan dalam transfer itu menggunakan harga pasar agar divisi dalam setiap perusahaan tidak mendapatkan kerugian. Yang kedua, kebijakan harga transfer berdasarkan biaya. Ini maksudnya jika perusahaan memproduksi sebuah komponen baru yang sebelumnya belum ada di pasaran, jadi harga transfer dapat ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan salah satu divisi dalam memproduksi komponen tersebut. Selanjutnya, harga transfer negosiasi. Harga transfer negosiasi terbagi menjadi harga transfer minimum dan harga transfer maksimum. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang tidak akan merugikan divisi penjual jika barang dijual kepada divisi internal dibandingkan jika barang dijual kepada pihak luar perusahaan. Harga ini biasa disebut dengan harga dasar. Selanjutnya, harga transfer maksimum. Harga transfer maksimum adalah harga yang tidak akan membuat divisi pembeli mengalami kerugian jika suatu input dibeli dari divisi internal dibandingkan jika input yang sama dibeli dari luar perusahaan. Selanjutnya, balance scorecard atau konsep dasar. Konsep dasar dalam hal ini mempengaruhi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif proses pertumbuhan. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Dalam perspektif keuangan, ini mempengaruhi tiga hal. Yang pertama adalah pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset dapat meningkatkan pemanfaatan aset. Tujuan utamanya digunakan untuk mengukur keuangan seperti ROI dan EFA. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru dari produk-produk yang telah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar yang baru, menerapkan strategi penerapan harga yang baru. Selanjutnya, mengurangi biaya. Mengurangi biaya yang dimaksud adalah mengurangi biaya per unit dari produk, mengurangi biaya per pelanggan, dan terakhir adalah mengurangi biaya per saluran distribusi. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah sumber dari komponen pendapatan untuk tujuan-tujuan keuangan. Perspektif ini menetapkan dan memilih pelanggan dan segmen pasar yang dipilih perusahaan sebagai tempat untuk bersaing. Terdapat 5 tujuan inti utamanya. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan akuisisi pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan pelanggan. Ukuran yang dibutuhkan adalah ukuran untuk memicu nilai pelanggan sehingga memicu tercapainya hasil utama. Sebagai contoh, meningkatkan nilai pelanggan, membangun kesetiaan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perspektif internal. Perspektif internal biasanya fokus pada identifikasi proses bisnis internal utama yang dibutuhkan dalam menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Jadi terdapat 3 rantai proses nilainya. Yang pertama, proses inovasi. Tujuannya meningkatkan jumlah produk, meningkatkan persentase pendapatan dari produk paten, dan menurunkan produk baru. Yang kedua, proses operasi. Tujuannya meningkatkan kualitas dari produk, meningkatkan efisiensi dari proses, dan meningkatkan waktu proses. Yang ketiga, proses layanan purna jual. Memberikan layanan yang penting dan responsif kepada pelanggan setelah produk atau jasa dikirimkan, dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan mengurangi waktu pemrosesan. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang mewakili sumber kemampuan dan memungkinkan pencapaian 3 tujuan perspektif lainnya. Jadi dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini memiliki tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pegawai. Dengan peringkat kepuasan pegawai, persentase perputaran pegawai, dan produktivitas pegawai. Yang kedua, meningkatkan motivasi, pemberdayaan, dan kesejajaran. Para pegawai tidak hanya harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan, tetapi harus juga memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan kemampuan tersebut secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sistem informasi. Memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada para pegawai, sehingga mereka dapat meningkatkan pemrosesan dan melakukan proses yang baru secara efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.